Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gochaj, pahlawan di daerah bernama Tanah Delhi, dan merupakan bekas wilayah dari wilayah Kerajaan Aru. Pada awal tahun 1600-an, Kerajaan Haru atau Aru digantikan dengan nama Kesultanan Delhi. Setelah menjalani ekspansinya yang panjang, wilayah Haru ini mendapatkan kemerdekaan dari Aceh pada tahun 1669 dengan nama Kesultanan Delhi. Kehidupan politik di Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi yang berkuasa di wilayah Sumatera Utara adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Berdirinya Kesultanan Delhi tidak terlepas dari peran Kesultanan Aceh Darussalam, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1612, Kesultanan Aceh Darussalam memulai ekspansinya ke wilayah Sumatera Utara. Salah satu panglimanya, Tuanku Sri Paduka Gocha Pahlawan, dipilih untuk memimpin pasukan Aceh menguasai kota-kota di sepanjang pantai timur Sumatera. Dalam waktu hanya 6 minggu, Bandar Delhi berhasil ditaklukkan oleh pasukan Aceh. Setelah keberhasilannya, Tuanku Sri Paduka Gocha Pahlawan diangkat menjadi wakil Kesultanan Aceh Darussalam di wilayah Aru oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1632. Wilayah Aru ini kemudian berganti nama menjadi Delhi. Pada tahun 1641, setelah wafatnya Tuanku Sri Paduka Gocha Pahlawan, putranya Tuanku Panglima Perunggit menggantikannya dengan gelar Panglima Delhi. Wilayah Kesultanan Delhi kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Aceh Darussalam setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia. Pada tahun 1669, Tuanku Panglima Perunggit menyatakan Delhi sebagai kerajaan merdeka dan menjalin hubungan baik dengan Belanda di Malaka sebagai langkah pencegahan jika terjadinya penyerangan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Namun setelah turun tahta pada tahun 1720, terjadi perpecahan dalam keluarga Kesultanan Delhi. Empat anak Tuanku Panglima Paderap memperebutkan kekuasaan di Kesultanan Delhi. Akhirnya terpilihlah anak keempat Tuanku Panglima Paderap, yaitu Tuanku Umar Johan Alamsyah sebagai penguasa Kesultanan Delhi. Namun hal ini ditentang oleh Tuanku Panglima Pasundan yang menganggap bahwa Tuanku Umar Johan Alamsyah bukan keturunan utama. Perang pecah antara kedua pihak mencapai puncaknya pada tahun 1732. Tuanku Panglima Pasundan berhasil mengusir Tuanku Umar Johan Alamsyah dari istana, dan ia kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Delhi. Setelah itu, Tuanku Umar Johan Alamsyah yang diusir mendirikan pemerintahan di tempat yang dinamakan Kampung Besar atau Serdang dengan nama Kesultanan Serdang. Perang antara Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang berlangsung hingga awal abad ke-20 dengan campur tangan Belanda. Meskipun Kesultanan Delhi memiliki hubungan baik dengan Belanda, mereka terikat oleh kontrak politik dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kedekatan penguasa Delhi dengan Belanda memicu kemarahan masyarakat Delhi yang anti kaum feodal. Pada tahun 1946 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai revolusi sosial, di mana banyak bangsawan istana di Sumatera Utara dibunuh dan hartanya dirampas. Keluarga Kesultanan Delhi selama dari peristiwa tersebut berkat perlindungan dari tentara sekutu yang bertugas di Medan. Kejayaan ekonomi Kerajaan Delhi. Pada paruh kedua abad ke-19, Kesultanan Delhi mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Sebelumnya Delhi dikenal sebagai daerah penghasil komoditas lada. Namun dengan meningkatnya permintaan akan tembakau terutama di Eropa yang dipengaruhi oleh tren penggunaan cerutu, Kesultanan Delhi mengalihkan fokusnya ke perkebunan tembakau. Tembakau Delhi memiliki kualitas yang diminati di pasar internasional. Perkebunan tembakau Delhi berkembang pesat dan memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi Kesultanan Delhi. Salah satu kebesaran dan kemakmuran ekonomi Kesultanan Delhi adalah Istana Maimun yang dibangun sebagai hasil dari keuntungan yang diperoleh dari konsensi perusahaan perkebunan tembakau.
ekonomi ini juga membawa konsekuensi bagi identitas Kesultanan Delhi. Pengaruh kolonialisme Belanda yang membagi wilayah penguasaan dan menghentikan aktivitas perdagangan di Selat Malaka mengganggu kedaulatan dan identitas budaya Kesultanan Delhi. Perusahaan perkebunan terbesar di Kesultanan Delhi adalah The Delhi Mazhabis yang terdirikan pada tahun 1869. Perusahaan ini memiliki konsesi lahan yang luas dan mengelola perkebunan tembakau di berbagai wilayah, termasuk Langkat dan Serdang. Keberhasilan produksi perkebunan tembakau memberikan dampak signifikan pada kemakmuran Kesultanan Delhi. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi ini, Kesultanan Delhi kehilangan kedaulatannya atas ekonomi dan politik. Kesultanan Delhi tidak lagi hidup dari hasil komoditas sendiri dan aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim, dan identitas budayanya juga mengalami pergeseran. Istana Maimun yang mulai dibangun pada tahun 1888 dan diresmikan pada tahun 1891 menjadi simbol kebesaran Kesultanan Delhi. Bangunan ini memiliki arsitektur yang menggabungkan gaya Melayu dan Eropa Islam dengan pengaruh dari arsitek Eropa seperti Th. van Eyck. Kesultanan Delhi mengalami kemakmuran ekonomi yang signifikan berkat perkembangan perkebunan tembakau, namun juga menghadapi perubahan identitas dan pengaruh kolonialisme Belanda. Istana Maimun menjadi simbol kebesaran dan kemakmuran Kesultanan Delhi yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kesultanan Delhi merupakan salah satu ikon penting bagi perjalanan sejarah etnis Melayu di Sumatera Selatan sejak abad 17. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya wilayah Kesultanan Delhi merupakan tempat perjumpaan berbagai etnis di Sumatera Utara dan Nusantara. Tanahnya terhampar luas dan subur, dan wilayah kekuasaannya menghadap ke Selat Malaka yang banyak dilalui dan disinggahi pedagang dan pelaut. Di samping itu, Kesultanan Delhi terkenal sejak dahulu berdiri di atas dasar keislaman yang melembaga menjadi kemelayuan, sehingga Islam begitu mendarah daging dalam Kesultanan Melayu Delhi. Jika dihubungkan dengan kepemimpinan, maka posisi Sultan Delhi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin sosial dan pemangku budaya mempunyai peran yang sangat besar dalam menyatukan berbagai suku di Sumatera, sehingga menjadi satu identitas keislaman. Maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa kolonial Belanda, Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan dan perdagangan tembakau. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu. Misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Selanjutnya Kesultanan Delhi pada masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 12 Maret 1942, pasukan Imperial Jepang mendarat di Kerupuk Tanjung Tiram, tepatnya di Kabupaten Batubara, yang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Delhi. Pasukan Jepang ini dipimpin oleh Jenderal Kono. Pendudukan Jepang ini berlangsung selama periode Perang Dunia Kedua. Nah, pada awal pendudukan Jepang, pemerintahan Kesultanan Delhi masih diakui secara resmi oleh Jepang. Namun, Jepang mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan pemerintahan Kesultanan Delhi dan mengurangi kekuasaannya. Langkah-langkah tersebut yaitu: 1. Jepang menempatkan seorang pejabat Jepang sebagai penasihat pemerintahan Kesultanan Delhi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintahan Jepang. Yang kedua, Jepang juga melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dan otonomi Kesultanan Delhi, yang dimana Jepang mengurangi peran dan wewenang Sultan Delhi serta membatasi kekuasaan para bangsawan dan pejabat Kesultanan Delhi. Yang ketiga, Jepang mengenalkan sistem administrasi yang didasarkan pada model pemerintahan Jepang, termasuk pembentukan lembaga-lembaga baru dan perubahan dalam struktur administrasi. Selanjutnya ada peninggalan Jepang terhadap Kesultanan Delhi, yaitu Lubang Jepang yang terletak
terletak di Bukit Tinggi. Nah, jadi lubang Jepang ini dibangun atas instruksi dari Legend Moritake Tanabe. Dia merupakan seorang panglima divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Nah, panjang lubang Jepang ini mencapai 6 km dengan lebarnya sekitar 2 meter dan kedalamannya mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Pembangunan lubang Jepang ini ternyata dilakukan secara paksa loh, yang dimana pemerintah Jepang mendatangkan pekerja dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Selain itu, terdapat juga ternyata sejumlah ruangan khusus di lubang Jepang ini. Di antaranya seperti ruang pengintaian, ruang penyegapan, penjara, gudang senjata, dan ruang dapur. Kondisi Istana Maimun sekarang. Istana Maimun adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Istana ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Delhi atau Kesultanan Delhi pada masa Sultan Maimun Ar-Rasyid. Pembangunan Istana Maimun dimulai pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891. Istana ini didesain oleh arsitek Kap de Dor van Erp, seorang tentara kerajaan Belanda dengan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen Indonesia, Persia, dan Eropa. Saat ini, Istana Maimun telah menjadi salah satu objek wisata yang populer di Medan. Selain sebagai bangunan bersejarah, istana ini juga berfungsi sebagai museum yang memamerkan berbagai artefak dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Delhi. Di dalam istana, Anda dapat melihat berbagai ruang yang dipenuhi oleh dengan perabot-perabotan kuno, lukis-lukisan, dan hias-hiasan indah. Kondisi Istana Maimun mirip pasar. Beberapa pengunjung telah mengeluhkan bahwa kondisi Istana Maimun saat ini mirip dengan pasar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penjual souvenir dan mainan di dalam istana. Pihak pengelola dan pemerintah Kota Medan telah diminta untuk mengelola istana ini dengan lebih baik. Selain sebagai objek wisata dan museum, Istana Maimun juga masih digunakan sebagai tempat upacara adat Kerajaan Delhi. Beberapa upacara adat seperti pernikahan adat dan acara keagamaan masih dilaksanakan di dalam istana ini.